Selamat bertemu kembali dengan saya, Pendeta Daud Solihin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan harian saat ini adalah Tahun Baru, biasa atau di luar kebiasaan. Bapak Ibu Saudara, tahun 2024 adalah tahun Kabisat, yang perhitungan hari dalam setahun berjumlah 366 hari dan akan ada pengulangan 4 tahun lagi. Bulan Februari 2024 akan ada 29 hari, berbeda dengan tahun-tahun biasa yang di bulan Februari berjumlah 28 hari. Tuhan menambahkan 1 hari, 1 kesempatan di luar kebiasaan untuk bisa kita manfaatkan dengan bijaksana. Mumpung kita masih dalam euforia tahun baru yang biasanya diawali dengan komitmen bahwa di tahun baru kita akan begini dan begitu. Saya mengusulkan agar di tahun Kabisat ini kita membuat sesuatu yang di luar kebiasaan, yang berbeda dari kebiasaan-kebiasaan di tahun-tahun yang biasa, yaitu 365 hari. Suatu lompatan iman dengan tujuan semakin mendewasakan iman. Ingatlah bahwa panggilan pengikut Kristus bukan ke tengah-tengah tempat-tempat healing yang penuh pemandangan mempesona sampai kita melupakan realitas kehidupan. Kenyataannya, keimanan kita berada di padang yang gersang, dan dalam kondisi seperti itu, sikap responsif kita mestinya tidak biasa-biasa saja. Perlu ada daya ungkit yang cukup untuk memenangkan perkara itu. Pada waktu pembaptisan Yesus, Injil Markus mencatat dalam pasal 1 ayat 10 sampai ayat 13. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Segera sesudah ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang ku terkasih, kepadamulah aku berkenan." Saudara-saudara, Allah mengafirmasi, menguatkan dan meneguhkan para penyaksi peristiwa pembaptisan oleh Yohanes ini, maupun para penyaksi gereja Tuhan masa kini dengan sangat kuat, bahwa apapun yang diperbuat anaknya berada dalam kehendak Allah Bapa. Dan kehendak Allah tentu membawa keselamatan dan damai sejahteranya atas kita. Kuasa ilahi ini akan menyalakan panggilan kita di padang gurun kehidupan tahun 2024. Seperti Yesus yang setelah dibaptis oleh Yohanes dan mendapatkan peneguhan dari Allah, ia segera mengalami pencobaan oleh iblis di padang gurun, dan ia mengalahkan 3 model pencobaan asasi dalam kehidupan. Saudara-saudara, padang belantara kehidupan dapat mengancam, menakutkan, mengkhawatirkan, dan membuat kita bimbang, ragu. Peneguhan dan penguatan iman dari Allah bukan bertujuan agar kita hidup santai dan bermalas-malasan dengan alasan nanti Tuhan akan bekerja. Peneguhan dan penguatan keimanan dari Allah juga bukan mengajak kita untuk berpositif thinking. Mendapatkan peneguhan dan penguatan iman dari Allah berarti kita hidup dalam ketegangan kreatif antara bahaya dan janji Allah. Di tengah-tengah ketegangan kreatif seperti itu, firman Tuhan mendorong kita untuk hidup mendahulukan kehendak Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Itu adalah kesaksian Paulus dalam surat Roma pasal 14 ayat 7 dan 8. Saudara, kita adalah milik Tuhan dan hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Berdasarkan inilah kita hidup di tengah-tengah bahaya dan janji Allah. Karena itu marilah kita hidup mengandalkan janji dan peneguhan Allah yang ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah nyata.
Tuhan memberkati. Amin.